berbicara fundamental riset human dengan etiknya, itu kita sudah banyak bicara tentang respect for person, beneficent, dan justice. Dan ketiganya ini saling berkaitan satu sama lain. Dan di kuliahnya Prof. Fat sudah banyak. Sekiranya semua yang berkaitan dengan etik akan berbicara itu. Nah, kalau kita menjalankan riset nih, maka apalagi tentang yang perlu mendapatkan menyiapkan informed consent yang sangat krusial, maka investigasi ini adalah sangat-sangat sistematik. Sehingga biasanya data-data yang kita punya, jadi nanti data yang kita harus kembangkan namanya mixed research method. Jadi tidak hanya yang kita sekarang sekolah nih, bahwa datanya adalah kuantitatif, datanya kualitatif. Sedangkan riset-riset yang akan dikembangkan seperti ini adalah datanya kuantitatif dan kualitatif. Mereka saling mendukung atau data itu equal, kuantitatif kualitatif atau kualitatif mensupport kuantitatif atau kuantitatif jadi results dan di situ ada kuantitatif. Jadi ada yang equal atau tidak equal tapi saling mendukung. Bisa kualitatif. Jadi tidak semua data kualitatif jelek. Jadi data kualitatif itu bisa disupport dengan kuantitatif atau kuantitatif bisa disupport dengan kualitatif. Maka systematic investigation harus jelas. Maka pada saat kita membuat riset yang kayak gini-gini nih, jadi tidak hanya kerja di lab, misalnya kita menilai keberhasilan bayi tabung, kita menilai keberhasilan pencegahan abortus, dan sebagainya. Maka data-data itu tidak harus kuantitatif, tidak harus kualitatif, tapi bisa saling mendukung equal atau salah satunya. Nah, maka yang harus, ini sekali lagi juga saya ingatkan bahwa semua yang berkaitan ya, tidak hanya kita menggunakan datanya orang nih, data penjajah seks gitu ya. Itu juga ethical approval harus ini dan data orang itu harus dilindungi. Apalagi kita berbicara tentang embrio, fetus, terus apapun tentang data orang yang akan kita gunakan tentunya harus dilindungi itu saja. Data temennya, aku tadi pacarnya, setelah itu dipublikasi. Jadi kalau putus ya itu juga tidak bagus. Nah ini sudah, maka ini kaitannya mendapatkan biospesimen itu juga harus hati-hati. Utamanya pada saat kita pada forensik, pada saat kita sebagai forensik scientist, mungkin nanti ada akan bekerja banyak, ada yang bekerja di kepolisian ya. Jadi data-data itu harus bagaimana menyiapkan biospesimen, baik tersangka, terduga atau pelaku itu harus benar-benar seperti ini. Tapi kalau di satu itu dia sudah dilindungi dengan approval etik, disumpah yang melakukan. Nah, apa itu intervention, apa itu interaction, maka intervention itu bagaimana kita melakukan collecting data kita. Nah, harus ini kalau kita lihat ini kita harus apa terhadap informasi data yang kita peroleh. Terus kalau interaction adalah untuk kaitannya ini kalau kita akan mendapatkan data baik di ini ya di khususnya khususnya di spesimen forensik gitu ya. Jadi komunikasi interpersonal itu pasti sudah dijaga sih, tidak akan ditulis dengan ini. Nah ini kayaknya ini juga perlu mendapat perhatian. Human research itu data-data itu harus dilindungi. Data-data intervensi yang kita lakukan juga perlu mendapat perlindungan. Informed consent sudah, apa sih sebetulnya? Ini juga, sedangkan kalau kita pakai hewan kan tidak perlu informed consent. Kan kita pakai manusia,
itu inform consent bagaimana dengan anak-anak yang di bawah umur, gitu kan? Pasti harus didampingi orang tuanya. Bagaimana kita menggunakan bahan dari bayi yang baru lahir? Ada tanda tangan suami dan ibu yang melahirkan. Seperti itu harus diperhatikan. Jadi bentuk-bentuk inform consent sih semestinya sudah disediakan oleh Komisi Etik. Nah, bahasanya harus lugas, harus ngerti orangnya. Apa maksudnya? Biasanya kalau kita sebagai naracoba itu orang menerangkan bahasanya harus lugas. Tidak ini patomekanisme penyakit disebutkan, patofisiologis enggak. Jadi itu use local language. Jadi harus benar-benar bisa dimengerti untuk dia bisa sebagai ini. Nah, ini ada beberapa ada 17 guidance atau pertanyaan yang untuk transgender research. Sebetulnya kemarin-kemarin pada saat akreditasi internasional, kalau kita sudah sebagai world class university, sebetulnya orang yang transgender ini bingung kalau kita nyari toilet nih. Ada laki, ada perempuan. Nah, yang dia masuk mana ya? Itu juga mungkin menjadi pertimbangan. Nah, ini pathway di mana riset kita bisa digunakan untuk masyarakat. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi nanti kalau sudah punya skripsi kan sudah nih, sekarang sudah punya tesis nih, menemukan sesuatu. Jangan ngomong langsung hasil penelitian saya ini bisa Anda gunakan loh. Minum 1 sendok, 2 sendok, berapa sendok. Bukan ya. Harus kalau digunakan masyarakat tentunya harus ada clinical trial. Tidak semudah itu. Jadi nanti setelah riset di rumahnya dikemas nih. Nah, kalau sabun sih mungkin nggak bahaya kalau sabun itu dipakai sabun tangan gitu ya. Jadi program-program proyek-proyek mahasiswa yang itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau dibuat rambut untuk penumbuh rambut tambah brodol itu juga harus menjadi perhatian. Jadi saya mesti ngomong ke mahasiswa saya, kita ada di past, present, and future. Ini mungkin bagus kalau Anda mungkin nanti akan berkaitan dengan ini. Ada yang bekerja di bayi tabung, ada kakak kelas Anda, alumni S1, S2 kimia, dan S1, S2 biologi, dan S3 ada di IPB. Sekarang ikut riset badak nih. Dia bisa melakukan in vitro fertility, dia bisa insert ini lewat vagina. Dia bisa bagian padahal mencit terlalu kecil, namanya ilhak, itu sudah sekarang ikut di riset nasional untuk badak. Itu dia bisa menjadi bayi tabung, menghasilkan bayi badak sudah banyak dia. Alumni biologi S1, S2, S3 di IPB. Nah, ada guidance internasional, ada guidance nasional yang tadinya bahasanya harus ini. Nah, kemarin sudah ada, mungkin nanti hari ini akan yang ada presentasi tentang women research, khususnya pregnant. Jadi itu harus diperhatikan risk and benefit-nya. Jadi kalau saya dulu pernah melakukan riset untuk toxoplasmosis. Kita ketentukan yang dipakai sampel adalah trimester pertama pada gawat-gawatnya. Maka kita harus hati-hati terhadap orang itu, harus inform consent. Kita tidak tidak menyakiti, tapi kita hanya menyatakan kalau dia kena toksoplasma, maka semester pertama kita lakukan. Kalau IgG-nya tinggi di atas ketentuan cut-off, maka rekomendasi dokter digugurkan atau apa gitu. Sehingga nanti dokter tidak bertanggung jawab begitu anaknya lahir ada kepalanya tidak punya pembungkus atau polidaktili itu ininya. Jadi banyak kasus dulu kalau sudah ada kasus-kasus itu pasti kita melakukan itu sebagai penyebab disebabkan oleh toksoplasma. Nah, ini adalah peta riset, tapi ini dibaca sendiri, saya cuma ada tambahan dari kuliah ya, dari paper dari PPT yang saya berikan pertama.
Ini ada tambahan dikit tentang itu. Jadi seperti itu. Saya kira ini ada satu pertanyaan dan jawabannya. Saya kira itu saya hanya menambahkan untuk kuliah yang pertama ini ada tambahan dikit tentang Veta Research dan itu. Saya kira itu tidak banyak. Monggo dimulai, ini saya stop share, nanti saya share berikan ke Muhammad Safala. Silahkan Safa jadi moderator juga untuk kali ini atau diganti orang lain, silahkan. Monggo. Baik, izin Pak, untuk yang hari ini di moderator sama Mas Afif Eka. Ya, minggu lalu 654 ya. Bentar, ini sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Au dan Mas Ba dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil belajar mengenai teknologi transfer ethics, understanding the essential principle of knowledge transfer dengan anggota yang tertera pada slide. Next slide, please. Next slide, please. Ya, bagian pertama merupakan pendahuluan. Next slide. Jadi, etik alih slide sebelumnya. Jadi, etik alih teknologi sendiri itu mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses teknologi. Etika alih teknologi ini itu berfokus pada perlindungan intelektual, kemudian privasi, akurasi, properti, dan akses, serta memastikan bahwa transfer teknologi yang dilakukan ini dengan cara yang etis dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Ini juga mencakup pertimbangan etis tentang bagaimana teknologi yang dikembangkan di satu tempat oleh satu kelompok dapat diadopsi oleh kelompok atau negara lain. Nah, dalam konteks alih teknologi ini perlu memperhatikan beberapa hal seperti keadilan dan kesenjangan. Maksudnya adalah apakah transfer teknologi tersebut itu malah memperkuat kesenjangan teknologi antara dua kelompok yang mengadaptasi tadi. Mohon maaf atas gangguannya. Saya lanjutkan. Jadi untuk keadilan dan kesenjangan di sini maksudnya apakah ada upaya untuk memastikan bahwa teknologi yang dialihkan ini dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian ada social and cultural influences, maksudnya adalah bagaimana teknologi baru ini akan mempengaruhi budaya dan nilai-nilai masyarakat yang mengadopsi teknologi tersebut. Apakah ada risiko bahwa teknologi tersebut akan menghapus nilai-nilai lokal dari nilai lokal atau memperkuat ketidaksetaraan sosialnya.
Kemudian selanjutnya ada security and privacy. Maksudnya adalah bagaimana implikasi keamanan dan privasi dari transfer teknologi ini. Apakah ada potensi penyalahgunaan teknologi atau pelanggaran privasi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ada environmental impacts, jadi bagaimana transfer teknologi tersebut akan mempengaruhi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi apakah ada risiko terhadap kerusakan lingkungan yang perlu kita pertimbangkan. Selanjutnya ada keterlibatan komunitas lokal atau yang mengadaptasi. Apakah ada keterlibatan dan konsultasi dengan komunitas yang mengadaptasi, dan apakah ada upaya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokalnya. Nah, jadi etika ahli teknologi ini tuh merupakan kompleks dan menuntut karena melibatkan berbagai pertimbangan etis yang mendalam tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan meminimalkan dampak negatifnya. Next slide, please. Nah, ada pun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama seperti yang dituliskan ada keadilan, di mana prinsip ini menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa manfaat dan beban dari teknologi tersebut didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat, baik dalam skala lokal maupun global. Kemudian adanya transparansi. Prinsip ini itu menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam proses transfer teknologi, itu termasuk tujuannya, implikasinya, dan resiko teknologi yang diadopsi. Nah, kemudian ada pertanggungjawaban atau accountability. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa pihak yang terlibat ini bertanggung jawab atas konsekuensi etis dari tindakan mereka. Kemudian ada beneficence atau kemanfaatan. Prinsip ini menuntut bahwa transfer teknologi ini harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang menerimanya. Itu baik dalam segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Kemudian ada kepedulian terhadap budaya-budaya dan nilai lokal, di mana menekankan pentingnya untuk memahami dan menghormati budaya, nilai-nilai dan kebutuhan lokal dalam proses transfer teknologi ini, serta memastikan bahwa teknologi yang diadopsi atau yang transfer ini tidak merusak identitas atau keberlangsungan budaya lokal. Yang keenam ada perlindungan privasi dan keamanan. Jadi pentingnya melindungi privasi individu dan memastikan keamanan teknologi dari potensi penyalahgunaan atau risiko keamanan lainnya. Kemudian ada keterlibatan, maksudnya ada keterlibatan aktif dengan penerima teknologi, serta memastikan bahwa adanya kebutuhan, kemudian kekhawatiran dan aspirasi mereka dalam proses transfernya atau adopsinya. Dan 8 ada pembangunan kapasitas, maksudnya itu penting untuk mendukung pembangunan kapasitas lokal, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun infrastruktur, sehingga masyarakat yang menerima teknologi ini dapat memanfaatkannya secara efektif dan berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk melakukan transfer teknologi secara etis dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Next slide, please. Berikut merupakan life cycle dari alih teknologi. Jadi sebagaimana yang disebut dengan siklus ya. Jadi dari proses alih teknologi itu tidak berjalan secara linear, tapi berjalan akan dapat berupa seperti feedback loop gitu. Jadi ketika sudah selesai, pasti nanti bisa dilanjutkan lagi. Maksudnya apa? Bisa dilihat daripada gambar ini. Jadi yang pertama itu diawali dengan research and development atau penelitian dan pengembangan, lalu dilanjutkan dengan invention, lalu adanya evaluation, IP protection atau perlindungan hak kekayaan intelektual atau bisa kita kenal dengan HAKI, kemudian ada marketing, yakni pemasaran, lalu licensing, pemberian lisensi, produk development, pengembangan produk, dan juga penggunaan di masyarakat, public use, dan juga yang mengarah pada economic growth. Nah, maksudnya feedback loop ini seperti apa? Jadi misalkan ada sebuah perusahaan yang mungkin sedang mengembangkan suatu produk baru. Nah, produk baru kan
telah menjalani serangkaian cycle ini dari research and development, invention, evaluation, sampai akhirnya produknya dikembangkan di bagian product development dan juga sudah digunakan karena sudah digunakan di masyarakat. Nah, perusahaan ini mungkin masih perlu kembali untuk melakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk sebelum dikomersialkan, atau mungkin setelah dikomersialkan dapat dilakukan peningkatan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan cycle dari teknologi transfer. Selanjutnya. Nah, kemudian kita memasuki bagian pentingnya etika dalam teknologi transfer. Jadi yang pertama ini ada ensure fairness atau memastikan keadilan. Jadi transfer teknologi ini seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Nah, praktik yang etis, yakni memastikan penyedia atau provider, misalnya universitas atau misalkan perusahaan yang mengembangkan produk ini sama-sama mendapatkan manfaat yang adil. Nah, bagaimana caranya keduanya ini bisa memperoleh manfaat yang adil? Ini bisa melibatkan berbagai aspek, misalkan perjanjian lisensi yang memang menguntungkan kedua belah pihak, kemudian akses dari teknologi produk yang dapat diakses dengan biaya yang memang reasonable atau wajar. Kemudian adanya pengembangan kapasitas bagi resipien atau penerima untuk dapat menggunakan teknologi secara efektif. Kemudian yang kedua adanya reduce risk atau mengurangi resiko. Nah, praktik yang tidak ethical atau tidak etis selama transfer teknologi ini dapat memiliki konsekuensi yang negatif. Nah, dengan adanya pertimbangan etis, ini memastikan bahwa transfer teknologi ini bertanggung jawab dan juga dapat meminimalkan resiko. Nah, ini termasuk ini tidak hanya berkaitan dengan kedua belah pihak, yakni provider dan resipien saja, tapi juga termasuk penilaian terhadap dampaknya bagi lingkungan, lalu pengujian keamanan produknya, dan juga pelatihan yang tepat bagi orang-orang atau tenaga-tenaga yang nantinya akan menggunakan teknologi. Nah, misalkan ada sebuah perusahaan di negara maju yang sedang melisensikan teknologi terkait pemurnian air baru dari suatu lembaga penelitian. Akan tetapi sebelum negara ini menerapkan teknologi tersebut, mereka melakukan penilaian dampak dulu terhadap lingkungannya. Jadi di lingkungannya sebelum teknologi ini diadaptasikan, apakah dengan menerapkan teknologi ini tidak justru meningkatkan pencemaran sumber air di wilayah tersebut. Nah, perusahaan tersebut juga membantu menyediakan pelatihan bagi staf-staf mereka tentang bagaimana sih cara mengoperasikan dan memelihara sistem pemurnian air tersebut dengan aman. Ini dimaksud dengan mengurangi resiko. Lalu yang ketiga adalah melindungi kekayaan intelektual atau intellectual property. Jadi transfer teknologi ini memang sering melibatkan kekayaan intelektual yang berharga seperti misalkan paten, merek dagang, atau hak cipta. Nah, dengan praktik yang beretika, ini dapat memastikan kepemilikan yang tepat terkait ide tersebut itu dapat ditetapkan, dan juga properti intelektualnya atau hak kekayaan intelektualnya ini tidak disalahgunakan. Nah, ini juga dapat melibatkan perjanjian menggunakan lisensi yang jelas dan mendefinisikan hak kepemilikan dan pembatasan tentang bagaimana teknologi yang dikembangkan itu dapat digunakan. Nah, misalkan ada sebuah institusi, biasanya institusi pendidikan yang memang sedang memiliki ide terkait pengembangan obat baru dan mematenkan formulanya. Nah, ketika institusi tersebut melisensikan teknologi tersebut ke perusahaan, misalnya perusahaan farmasi untuk mengembangkan dan menjual obat produknya tersebut, nah perjanjian lisensinya itu harus jelas menyatakan bahwa universitas tersebut atau institusi yang memiliki ide terkait obat tersebut tetap mempertahankan kepemilikan paten dari formulasinya. Nah, dan perusahaan itu hanya dapat menggunakan teknologi untuk memproduksi obat saja atau memproduksi produknya aja. Jadi baik dengan provider dan resipien ini memang sudah jelas tanggung jawab dan haknya dari lisensi tersebut. Kemudian yang keempat ini adalah mempromosikan
pembangunan yang berlanjutan. Nah, dengan adanya transfer teknologi ini yang tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, di praktik dari alih teknologi ini dapat mendorong pertimbangan baik dari sosial dan juga lingkungan yang jangka panjang. Dengan adanya transfer teknologi ini dapat mendukung pengembangan seperti dari energi terbarukan, konservasi sumber daya, dan peningkatan standar hidup. Jadi tidak hanya di sisi sosial, namun di sisi environment atau lingkungan itu juga ada pengembangan yang sustainable. Lalu yang terakhir ini maintain trust atau menjaga kepercayaan. Nah, transfer teknologi yang beretika ini harusnya menumbuhkan kepercayaan antara institusi dan juga negara. Nah, kepercayaan ini sungguh sangat penting untuk berkolaborasi dan pengetahuan yang ada itu dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang, yang tentunya dapat mengarah pada kemajuan dan pengembangan yang lebih lanjut. Next slide, please. Nah, kemudian ini ada beberapa keuntungan etika transfer teknologi khususnya bagi society atau bagi masyarakat. Yang pertama adalah adanya penciptaan nilai ekonomi. Jadi transfer teknologi ini sebetulnya memainkan peran penting dalam menghasilkan atau meningkatkan nilai ekonomi dengan memindahkan inovasi yang biasanya inovasi ini dimunculkan atau adanya itu dari lembaga-lembaga akademis ke pasar. Nah, pasar ini biasanya perusahaan atau yang memang institusi yang dapat mengembangkan produk yang dimana nanti dari ide tersebut dapat menciptakan peluang bisnis yang juga selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu menciptakan nilai sosial. Nah, dengan adanya transfer teknologi, masalah-masalah sosial ini bisa dibantu untuk diselesaikan. Nah, maksudnya gimana? Jadi dengan adanya transfer teknologi ini dapat membantu untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Lalu yang ketiga adanya inovasi dan juga kemajuan. Nah, transfer teknologi ini mendorong inovasi dengan membantu menerjemahkan pengetahuan dan penemuan dalam solusi yang praktis, artinya dapat digunakan atau dimanfaatkan bersama, dan yang juga tentunya mengarah pada kemajuan di berbagai bidang. Nah, selanjutnya knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Jadi transfer teknologi ini juga membantu memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian antara akademisi, industri, dan juga masyarakat. Di mana hal ini tentunya mempromosikan atau mendukung kolaborasi dan penelitian interdisipliner untuk dapat mengatasi tantangan yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya untuk societal impact atau dampak sosialnya, dengan dilakukannya mentransfer teknologi yang selaras, transfer teknologi ini tentunya dapat bermanfaat baik bagi individu, masyarakat, dan juga lingkungan yang tentunya dapat berkontribusi bagi kesejahteraan dan juga kelangsungan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian adanya tanggung jawab sosial yang khususnya dimiliki bagi perusahaan atau industri yang memang mengembangkan produk. Jadi dengan mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam misi transfer teknologi ini dapat mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan penciptaan nilai jangka panjang. Jadi perusahaan tidak hanya mengembangkan produk saja, namun juga memikirkan bagaimana dampaknya dan manfaatnya bagi masyarakat. Lalu tentunya dari sisi pertimbangan etis, proses transfer teknologi ini dapat memprioritaskan prinsip-prinsip etika seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti prinsip etika individu, keadilan, transparansi, yang tentunya memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dan diimplementasikan ini menjunjung tinggi standar dari etika dan juga nilai-nilai sosial. Next slide, please. Oke, baik. Jadi yang ketiga ini ada salah satu yang perlu diperhatikan ya ketika terjadi transfer teknologi. Nah, ini jadi ada salah satu publikasi yang meng-highlight bahwa transfer teknologi ini ternyata dapat menimbulkan konflik of interest. Nah, oke. Nah, jadi kita sebagai akademisi itu kan umumnya dalam melakukan riset itu di bagian ujungnya akan ada tujuan komersialisasi. Jadi kita meneliti tanaman, kita meneliti obat. Nah, ujung-ujungnya itu kan ditujukan untuk komersialisasi umumnya. Nah, namun
sekarang itu untuk mendukung komersialisasi ini banyak dilakukan transfer knowledge, transfer teknologi dari akademik dan industri. Nah, mungkin jika dilihat ini kan memang menguntungkan ya untuk kita dan juga mempermudah kita, memfasilitasi kita untuk komersialisasi. Nah, namun ternyata ini itu juga dapat menimbulkan konflik of interest. Nah, jadi konflik of interest ini itu hilangnya objektivitas. Nah, ketika orang itu memiliki kepentingan. Nah, selanjutnya, jadi di sini contohkan ya, ini dari drug development itu ada beberapa tahapan dan masing-masing tahapannya itu ada yang berperan. Jadi kita sebagai academic researcher kita itu ada di tahap discovery, kita meneliti tentang aspek-aspek dasar ya. Namun kita nggak bisa melakukan clinical trial. Nah, jadi ada orang-orang sendiri yang mereka disebut sebagai clinical investigator yang melakukan clinical trial. Nah, namun mereka setelah melakukan clinical trial juga tidak punya kuasa untuk melakukan industrialisasi. Nah, ini bagiannya pharmaceutical companies. Jadi mereka yang melakukan produksi, marketing, dan pengembangan produk. Nah, namun seiring dengan transfer teknologi, transfer knowledge, nah peranan dari masing-masing grup ini menjadi saling tumpang tindih. Wah, bisa next slide. Nah, oke. Jadi ada beberapa faktor yang mendasari kenapa kok transfer knowledge itu menjadi more prevalent ya. Jadi yang pertama itu berkembangnya bioteknologi, kita bisa mempercepat dari waktu discovery ke produksi dan lainnya, lebih banyak produk yang bisa ditimbulkan, dan akhirnya ya karena uh, saking dibutuhkannya academic researcher, akhirnya mereka juga dilibatkan dalam industri bioteknologi. Nah, kemudian juga pemerintah itu sekarang juga melakukan funding ya, juga memberikan pendanaan untuk academic researcher, kemudian juga memberikan kita hak untuk memiliki paten. Nah, kemudian juga ada perubahan di clinical research, di mana ternyata bukan hanya uh, akademikal saja yang bisa melakukan clinical research, tapi industri juga sekarang juga mulai melakukan dalam desain clinical research, implementasi dan analisisnya. Ya, mungkin ini juga salah satu hal ya yang kenapa di masyarakat itu muncul pandangan, oh ini obat atau vaksin ini uh, permainan industri ya, mungkin untuk mencari benefit ya. Karena kan terlepas dari tujuannya, ketika kita bicara tentang industri kan uh, identik dengan kata profit ya tujuannya. Nah, kemudian juga banyak uh, praktek-praktek medis yang dia sifatnya non-akademikal. Nah, itu juga dampak dari transfer knowledge. Nah, dengan ada perubahan-perubahan ini, akhirnya salah satu yang terdampak adalah kepercayaan publik. Selanjutnya, nah jadi yang dikhawatirkan dari proses transfer teknologi ini antar grup, yaitu yang pertama ada institutional conflict of interest. Nah, jadi kalau di lumrahnya di masyarakat itu institusi akademik mereka without benefit, mereka tidak ada benefit. Nah, tujuannya yaitu untuk public wellness, bagaimana mereka extend pengetahuan, mereka extend penelitian dan pengabdian. Nah, namun ketika kita itu sebagai institusi akademik diberikan kesempatan atau hak untuk memiliki paten, untuk memiliki koneksi dengan industri, nah ini bisa muncul uh, pemikiran di masyarakat lain. Apakah ini masih sifatnya itu untuk public benefit atau sebenarnya institusi akademik ini tujuannya adalah profit, nah, yang identik dengan industrialisasi. Nah, kemudian juga selain di tingkat institusi, di sini juga muncul di tingkat individu. Nah, biasanya untuk akademik institusi, individu-individu researcher ini komitmennya adalah dalam riset, pengajaran, dan pengabdian. Nah, namun uh, institusi kan tidak membatasi bahwa mereka juga dapat terlibat di proses industrialisasi. Nah, di sini makanya komitmen itu dapat terganggu apakah mereka masih berkomitmen sebagai seorang akademik atau mereka juga uh, lebih condong ke proses industrialisasi. Nah, jadi dampaknya dari transfer teknologi ini karena akademik bisa masuk ke industri dan industri juga bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh akademisi. Nah, akhirnya yang terdampak adalah tentunya uh,
kepercayaan publik yang terganggu. Jadi dalam proses transfer teknologi ini juga harus dievaluasi ya, apakah memang lembaga ini berhak untuk melakukan teknologi ini dan apa untuk agar tidak mengganggu kepercayaan publik. Oke, slide selanjutnya. Baik, selanjutnya merupakan ethical selanjutnya yaitu mengenai digital health technology yang ada di Singapura, di mana teknologi ini mencakup beberapa alat dan aplikasi yang berbasis data, mulai dari perangkat yang digunakan hingga perangkat lunak untuk mendukung keputusan klinis. Nah, tugas untuk yang teknologi ini memiliki peranan penting untuk mengumpulkan data klinis, gaya hidup dan perilaku untuk mendorong strategi perawatan kesehatan yang inovatif, seperti pengobatan. Nah, dengan pemanfaatan digital health technology ini bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bisa mengurangi beban sumber daya rumah sakit yang terbatas dan mendorong perawatan yang mandiri. Nah, untuk mencapai tujuan ini, beberapa peneliti itu mengumpulkan, menyimpan, serta mengatur kumpulan dari big data yang bersumber dari berbagai saluran untuk selanjutnya nanti ditransfer data tersebut kepada profesional kesehatan serta peneliti di berbagai institusi yang mungkin di sana nanti melintasi batas-batas yurisdiksi yang ada. Kemudian untuk kekhawatiran utama bagi sebagian orang itu merupakan informasi yang pribadi dan potensinya itu sensitif tentang kesehatan individu yang terdapat di kumpulan big data tersebut. Nah, oleh karena itu, studi ini membahas tentang tantangan etika dan hukum dalam pembagian dan transfer kumpulan data. Slide selanjutnya. Di sini pemerintah Singapura melakukan metode untuk kode etiknya menggunakan proses policy Delphi yang dimodifikasi dan dirancang untuk melibatkan stakeholder dalam pertimbangan etika dan tata kelola data kesehatan. Dan di sini metode Delphi ini merupakan proses untuk membangun konsensus secara sistematis dengan panel atau ahli atau stakeholder mengenai penentuan prioritas dan pemungutan suara. Nah, di sini policy Delphi ini berguna untuk menetapkan kebijakan dan pedoman di bidang yang buktinya terbatas. Dan di sini juga pendapat ahli ini sangat penting untuk membuat kode etiknya. Untuk stakeholdernya sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok yang meliputi kontributor data, kemudian penghasil data, fasilitator data, sumber daya data, dan pengguna data profesional. Untuk metodenya sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu wawancara semi terstruktur, di mana di tahap ini dilakukan wawancara semi terstruktur dengan beberapa panelis untuk menghasilkan pernyataan dan pilihan kebijakan mengenai tata kelola data kesehatan yang sensitif. Kemudian untuk yang tahap kedua merupakan survei. Nah, setelah wawancara ini, survei online dilakukan berdasarkan wawasan yang dikumpulkan dari wawancara. Di sini panelis diminta untuk memprioritaskan pernyataan dan opsi yang berkaitan dengan sensitivitas data serta pedoman etika. Untuk yang terakhir, tahap ketiga dilakukan workshop. Nah, di tahap terakhir ini, setelah dilakukan survei, kemudian dilakukan workshop di mana panelis berkumpul untuk mendiskusikan serta menyempurnakan definisi tentang data yang sensitif serta mengembangkan kode etik berdasarkan hasil survei maupun diskusi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian untuk hasil, di sini untuk hasilnya yang pertama mengenai sensitivitas data kesehatan, di mana dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu yang pertama
Di sini sensitivitas datanya paling tinggi. Contohnya ini status HIV, riwayat penyakit menular seksual, kemudian ada gangguan kesehatan mental maupun fertilitas. Kemudian ada yang kedua, tier 2 ini datanya berpotensi sensitif, di mana di sini contohnya ada penyalahgunaan narkoba dan alkohol, kemudian riwayat transplantasi organ serta penggunaan kontrasepsi. Kemudian tier ketiga ini mengenai data yang non-sensitif, di mana contohnya ini terdapat riwayat penyakit umum misalnya seperti diabetes, stroke, kemudian serangan jantung, kemudian gambaran medis maupun hasil ronsen. Slide selanjutnya. Kemudian di sini menjelaskan tentang hasil berupa kode etik untuk pengumpulan, penggunaan, serta transfer data kesehatan. Nah, di sini terdapat etik framework untuk big data di bidang kesehatan dan penelitian, yang mana framework ini dikembangkan oleh sekelompok ahli internasional di bawah naungan Science, Health, and Policy Relevant Ethics Singapore atau yang disingkat dengan SHAPES, yang mana di sini diidentifikasi 16 nilai substantif dan prosedural dalam menangani etika kasus penggunaan tertentu seperti pertimbangan etis dalam konteks data besar, kemudian penelitian kesehatan, serta tata kelola data. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai teknologi transfer antara universitas dengan beberapa perusahaan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, transfer teknologi itu mengacu pada proses transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dikembangkan di suatu lembaga riset seperti universitas ke sektor komersial, perusahaan, atau industri untuk pengembangan lebih lanjut, produksi, dan juga komersialisasi. Transfer teknologi ini melibatkan pembagian informasi, biaya, manfaat, dan juga hak kekayaan intelektual antara pihak yang terlibat dalam proses transfer. Transfer teknologi dapat berbagai bentuk seperti perjanjian lisensi, kemitraan, perusahaan spin-off, atau proyek penelitian kolaboratif dengan tujuan akhir untuk menerjemahkan hasil penelitian ke dalam aplikasi praktis yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga ekonomi. Beberapa contoh teknologi yang dapat ditransfer dari universitas seperti produk bioteknologi, teknologi informasi, material science, medical device, atau alat medis, ada juga teknologi agrikultur, dan juga advanced manufacturing. Nah, dalam universitas itu ada juga disebut istilah yaitu entrepreneurial university, yang mana entrepreneurial university ini lebih cenderung pada universitas yang menciptakan dan transfer produk ke perusahaan dibandingkan dengan universitas tradisional lainnya. Sementara universitas tradisional juga terlibat dalam kegiatan transfer teknologi. Entrepreneurial University umumnya lebih proaktif dan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, kewirausahaan, dan juga komersialisasi teknologi yang menghasilkan promo produk yang lebih tinggi dan ditransfer ke perusahaan untuk pengembangan komersialisasi lebih lanjut. Beberapa contoh entrepreneurial university yang bisa kita kenali seperti Stanford, MIT, Cambridge, ada ETH Zurich, dan juga University of Waterloo. Entrepreneurial University ini memberikan prioritas pada transfer teknologi dengan mengkomersialisasi hasil riset, paten, dan kekayaan intelektual. Universitas ini bahkan mendirikan sebuah kantor transfer teknologi untuk memfasilitasi lisensi inovasi, usaha turunan, dan kolaborasi industri untuk menghadirkan riset akademis ke dalam pasar. Dalam transfer teknologi dari universitas ke perusahaan terkait, perlu diperhatikan beberapa aspek etik, seperti yang pertama adalah hak kekayaan intelektual, untuk memastikan bahwa hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan dihormati selama proses transfer teknologi, untuk mencegah adanya penggunaan atau eksploitasi inovasi yang dikembangkan di universitas tanpa izin. Yang kedua adalah transparansi dan juga keterbukaan. Menjaga transparansi dan mengungkapkan informasi yang relevan tentang teknologi yang ditransfer, termasuk risiko dan batasan potensial, penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang terinformasi oleh semua pihak yang terlibat dalam penciptaan suatu teknologi. Yang ketiga adalah keadilan dan kesetaraan. Mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam perjanjian transfer teknologi seperti syarat lisensi, royalti, dan juga pengaturan pembagian keuntungan sangat penting untuk memastikan bahwa semua
pemangku kepentingan mendapatkan manfaat yang adil dari komersialisasi teknologi yang dikembangkan oleh universitas. Yang keempat ada konflik kepentingan, di mana mengelola dan mengungkapkan segala konflik kepentingan potensial yang mungkin timbul selama proses transfer teknologi, seperti kepentingan keuangan atau hubungan personal antara peneliti dengan mitra industri, penting untuk menjaga integritas dan juga kepercayaan. Yang kelima ada dampak sosial, yaitu mempertimbangkan dampak sosial potensial dari transfer teknologi ke perusahaan, seperti implikasi bagi kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang ditransfer itu memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kepatuhan dengan peraturan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan pedoman etika yang relevan untuk mengatur kegiatan transfer teknologi, seperti hukum kekayaan intelektual, regulasi perlindungan data, dan standar etika penelitian. Hal ini diperlukan untuk menjaga standar etika dan juga persyaratan hukum yang berlaku. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Terima kasih kembalikan ke moderator. Izin bertanya, Mas. Saya Wildan Nabila. Di sini saya izin bertanya yang dijelaskan tadi sama Mas Safala terkait kepentingan yang di dibuat oleh di teknologi etik tadi itu sendiri. Tadi kan ada dijelaskan kan ada kepentingan yang seperti profit tadi yang dijelaskan itu semisal di ada pengeklaiman sepihak itu terus itu akibatnya gimana? Soalnya kalau di yang saya pernah baca itu di Monsanto Technology Agreement itu sendiri itu pernah dilakukan. Jadi teknologi kayak agrikultur dan itu diklaim secara sepihak. Jadinya petani itu pakai teknologinya yang di situ aja dan harganya juga melambung tinggi. Lalu juga adanya pengeklaiman biji-bijinya yang ditumbuhkan itu juga diklaim sendiri. Itu kalau menurut saya gimana, Mas? Apakah solusinya bisa apakah buat eh, semisal direvisi MTA-nya itu sendiri? Oke, sebenarnya konfirmasi dulu aja, dan untuk yang dimaksud klaim itu bagaimana? Di klaimnya itu kan tadi kan ada kepentingan profit sendiri itu tadi. Jadi perusahaannya itu ngeklaim sendiri. Jadi nggak kayak dipatenkan punyanya sendiri, terus ditinggikan harganya. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau perusahaan itu memang sudah mendapat izin ya dari pemerintah dan juga termasuk akademik ya untuk memiliki paten ya. Jadi mungkin kalau memang itu milik dia yang mengembangkan, klaim itu diperbolehkan ya. Kalau memang hanya dia sendiri. Nah, namun ketika misal ada dua belah pihak yang bekerja sama, misal akademik dilibatkan, kemudian industri juga dilibatkan, nah itu ya tidak boleh klaim sepihaknya. Jadi harus diklaimnya itu ya kedua belah pihak yang eh, memiliki hak ya, atau mungkin memiliki paten atas ya misalnya tadi ada produk apa itu mungkin terkait pertanian ya. Nah, namun yang yang tadi menjadi permasalahan itu ketika eh, mungkin kalau industri memang tujuannya akan selalu profit ya. Nah, makanya itu sebenarnya tidak ada permasalahan, yaitu mungkin preferensi dari konsumen apakah dia mau pakai atau tidak ya. Yang ini kan ada produk tersedia tujuannya profit, nah pasti yang namanya harga itu akan ada. Nah, yang jadi permasalahan itu ketika lembaga akademik dia juga
ikut orientasinya ke profit begitu. Kan sebenarnya kalau akademik itu ya wellness-nya masyarakat, benefit ke masyarakat gitu. Jadi mungkin kalau mengejar profit dia industri tidak masalah ya. Cuman kalau institusi akademik yang mengejar profit ya mungkin itu salah ya, seharusnya kita itu lebih ke arah pengabdian gitu. Jadi kalau industri tidak masalah, tapi kalau akademik ya itu dipertanyakan mungkin gitu kan. Nah nanti eh, mungkin teman-teman yang lain kalau mau menambahkan bisa. Iya, mungkin izin menambahkan ya. Sebetulnya masih kurang lebih sama seperti yang sudah dikatakan Safala. Jadi memang yang jadi masalah itu ketika ada dua belah pihak yang namanya kan transfer alih teknologi ya. Jadi idenya itu biasanya memang bukan dari perusahaan yang mengembangkan. Biasanya memang idenya tuh dari institusi yang biasanya tuh umumnya memang institusi akademik gitu. Nah, ketika bagaimana misalkan terjadi seperti yang tadi Mas Wildan sampaikan, bagaimana ketika perusahaan itu justru mengklaim terkait produknya. Nah, memang ketika seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, memang jika terjadi seperti itu kan di awal tuh sudah ada lisensi dan juga sudah ada IP-nya itu ya, yang hak kekayaan intelektualnya. Jadi memang ketika itu terjadi bisa dilakukan pemeriksaan terkait kontraknya. Jadi apakah kontrak, jadi bisa dicek, jadi apakah kontrak yang telah disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam transfer alih teknologi itu memang membebaskan dari resipien atau perusahaan produknya ini untuk mematok harga yang memang sesuai yang menurut mereka itu uh, uh, harga yang memang menurut mereka itu pantas gitu. Mungkin mungkin bisa misalkan kalau misalnya di kontraknya itu ternyata untuk harga di masyarakatnya harusnya disubsidikan atau harusnya ada pertimbangan lebih lanjut dari pihak providernya, itu baru ada kesalahan. Tapi kalau misalkan dari kontraknya itu memang untuk pengembangan produk komersilnya itu tidak ada kesepakatan di awal, memang tidak bisa ditindak lanjut. Tapi ketika memang sudah ada kontrak di awal bahwa harusnya sudah ada pertimbangan dari pihak provider terkait pemasarannya, itu bisa dilakukan lewat ditindak lanjuti berdasarkan kontrak tersebut lewat jalur hukum. Bisa dilakukan seperti mediasi, negosiasi yang awal ya sebelum dilanjutkan ke pengadilan dan juga perlindungan hukum. Tentunya ini nantinya akan melibatkan pihak yang lebih besar, lebih tinggi lagi gitu, karena ini melibatkan terkait dengan penegakan hukum dan juga terkait dengan kekayaan intelektual. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau membagikan hasil belajar kami tentang terapi gen dengan anggota seperti yang tertera di slide selanjutnya. Baik, tentang terapi gen. Terapi gen ini merupakan suatu teknik medis yang melibatkan penyisipan gen normal ke dalam sel tertentu. Metode terapi gen ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990, di mana ketika itu National Health Institute dari Amerika Serikat memasukkan gen normal adenosin deaminase ke leukosit penderita defisiensi kekebalan kombinasi akut pada pasien yang berusia 4 tahun. Ketiga, di mana digunakan untuk menghasilkan
GMO atau genetically modified terapi gen ini juga meliputi penggunaan asam nukleat baik DNA atau RNA dalam perlakuan pengobatan dan pencegahan sebagai obat ataupun vaksinnya. Jackson dan Naber 2017 keduanya menyatakan bahwa hingga sebanyak 802 percobaan klinis yang menggunakan terapi gen di seluruh dunia. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan terapi gen ini ada beberapa macam penyakit, diantaranya yaitu penyakit kardiovaskuler, penyakit infeksius, penurunan fungsi metabolisme tubuh, penyakit limfatik, hingga cedera akibat radiasi dan penyembuhan pasca. Metode teknik kemudian memiliki potensi yang mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat dilakukan dengan pengobatan tradisional. Proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen ini dapat meliputi beberapa tahapan, yaitu mulai dari isolasi gen target, kemudian dilakukan penyisipan gen target ke vektor transfer, kemudian transfer vektor yang telah disisipi gen target tersebut ditransfer ke organisme yang akan diterapi, kemudian dilakukan transformasi pada sel organisme target, di mana gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi dari gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Selanjutnya, berikut merupakan kategori dari terapi gen yang ada dua macam, yaitu berdasarkan DNA dan juga berdasarkan RNA. Di mana untuk yang dapat dilakukan melalui in vitro yang dapat dilakukan dengan CAR T-cell atau dengan gen editing atau CRISPR. Sedangkan untuk metode yang menggunakan in vivo dapat dilakukan dengan gen editing CRISPR dan juga menggunakan vektor seperti plasmid atau virus. Sedangkan terapi gen yang berdasarkan RNA dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain yaitu ASO, kemudian siRNA, miRNA, siRNA, mRNA, dan sgRNA yang beberapa akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, berikut merupakan salah satu cara terapi gen yang berdasarkan DNA, di mana plasmid merupakan molekul DNA sirkuler yang ditemukan pada bakteri dan mikroorganisme lainnya yang dapat dilihat pada gambar A. Kemudian DNA plasmid adalah fragmen DNA berukuran kecil yang dapat mereplikasi secara independen di dalam sel. Plasmid ini sering digunakan sebagai plasmid ini digunakan sebagai vektor dalam terapi gen untuk mengirimkan gen tertentu ke dalam sel. DNA plasmid bekerja dengan menggunakan prinsip, yaitu plasmidnya sebagai vektor untuk mengirimkan gen tertentu ke dalam sel manusia yang spesifik pada penyakit tertentu. Setelah masuk ke dalam sel, DNA plasmid tersebut akan melepaskan gen yang diinginkan, yang kemudian diekspresikan untuk menghasilkan protein terapeutik atau mengubah ekspresi gen yang terganggu. Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan atau dicegah dengan menggunakan DNA plasmid, yaitu Alzheimer, hemofilia, dan penyakit kanker. Aplikasi DNA plasmid ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan injeksi secara langsung ke dalam tubuh seperti vektor naked plasmid gen. Yang kedua dapat dilakukan dengan transfeksi in vitro yang digunakan untuk memodifikasi sel target seperti sel T. Sedangkan yang ketiga yaitu dengan cara in vitro co-transfection dari sel dengan beberapa plasmid. Metode ini digunakan untuk menghasilkan vektor virus seperti lentivirus dan adenovirus. Selanjutnya,
Kemudian metode terapi gen dengan siRNA atau small interfering RNA. siRNA ini merupakan molekul RNA kecil yang dapat menarget dan menghambat ekspresi gen tertentu, di mana siRNA ini memiliki potensi dalam terapi gen karena dapat digunakan untuk menekan produksi protein yang terlibat dalam penyakit tertentu. siRNA ini berpasangan dengan mRNA yang spesifik, kemudian membentuk kompleks RNA induced silencing complex atau RISC yang mengarah pada degradasi mRNA atau penghambatan translasi. Akibatnya, dalam sistem ini menghasilkan penurunan ekspresi protein yang terkait dengan penyakit. Sedangkan penyakit yang dapat disembuhkan atau dicegah dengan metode siRNA ini yaitu ada penyakit kanker, HIV, hepatitis, Parkinson, lupus atau artritis, reumatoid, dan diabetes. Selanjutnya. Selanjutnya adalah aplikasi dengan miRNA atau yang biasa disebut mikroRNA. miRNA ini memiliki potensi yang besar dalam terapi gen karena kemampuannya untuk mengatur ekspresi gen secara tepat dan efisien. Dan mRNA ini dapat diaplikasikan pada penyakit kanker, infeksi virus, jantung, neurodegeneratif, dan gangguan metabolik. Kalau misalkan ketika diaplikasikan pada khususnya penyakit kanker, mRNA itu dapat digunakan untuk meredam gen yang mendorong pertumbuhan kanker, seperti gen yang mengontrol proliferasi sel, apoptosis, dan invasi. Kemudian digunakan dalam meningkatkan kemoterapi kanker. mRNA itu dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap kemoterapi dengan meredam gen yang terkait dengan resistensi obat. Begitu. Kemudian untuk aplikasi mRNA itu juga dapat digunakan sebagai biomarker untuk deteksi dan pemantauan penyakit. Misalkan ketika mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai jenis kanker serta untuk memantau respon terhadap pengobatan itu sendiri. Atau juga bisa mendiagnosis dan memantau infeksi virus atau bakteri, kemudian mendeteksi dan memantau penyakit jantung seperti gagal jantung dan infark miokard. Dan mRNA ini digunakan sebagai biomarker memiliki karakteristik dan beberapa keuntungan. Yang pertama itu dilihat dari stabilitasnya. mRNA ini dapat sangat stabil dalam darah dan cairan tubuh lainnya, sehingga dapat diukur dengan mudah. Kemudian yang kedua dari segi spesifitasnya, ekspresi mRNA ini seringkali spesifik untuk jenis sel atau jaringan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk membedakan antara penyakit yang berbeda. Kemudian dilihat dari segi sensitivitasnya, tingkat ekspresi mRNA dapat berubah dengan cepat sebagai respon terhadap perubahan itu sendiri. Kemudian dilihat dari diukur dalam sampel darah atau urin, sehingga tidak memerlukan prosedur seperti biopsi. Kemudian untuk siRNA atau short hyphen RNA bertujuan untuk mengantarkan siRNA ini ke sel target untuk meredam ekspresi gen yang abnormal dan mengobati jenis berbagai penyakit. siRNA juga digunakan dalam penelitian untuk mempelajari fungsi gen, regulasi, dan proses seluler dengan memanipulasi tingkat ekspresi gen. Nah, dilihat dari siRNA ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama dari segi spesifitas yang tinggi, siRNA ini dapat menargetkan gen yang spesifik secara akurat dengan tingkat spesifitas yang tinggi, sehingga meminimalkan efek samping dan meningkatkan keamanan terapi. Nah, kemampuan tersebut
dapat melalui mekanisme peredaman mRNA yang ditargetkan di mana siRNA itu berikatan dengan mRNA yang spesifik dan menghambat proses translasi RNA menjadi protein. siRNA itu juga dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit menular, penyakit genetik, dan eh, kanker. Hal tersebut karena siRNA itu dapat menargetkan gen yang terlibat dalam berbagai proses biologis yang memungkinkan terapi yang disesuaikan untuk berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu terdapat 3 teknologi gene editing. Maaf, ini ada suara azan sebentar ya. Jadi saya lanjutkan atau menunggu azan karena di wilayah saya sedang azan. Dilanjutkan aja Bu, kalau diskusi nggak apa-apa. Di sini gimana? Selanjutnya yaitu terdapat 3 teknologi gene editing. Yang pertama yaitu ZVNS, Talens, dan juga CRISPR-Cas9. Nah, perbedaan dari ketiga ini yaitu ZVN dan Talent yang menggunakan protein untuk menargetkan untaian DNA, sedangkan CRISPR-Cas9 mengarahkan protein Cas ke lokasi tertentu dalam genom dengan mengubah urutan basa dari segmen kecil sgRNA. Nah, terdapat beberapa keterbatasan penggunaan dari teknologi ZVN dan Talent, seperti kemampuan editingnya yang rendah, sitotoksisitas yang tinggi, biaya yang tinggi, dan juga konsumsi waktu serta konsumsi tenaga kerja itu sendiri. Nah, dari sistem CRISPR-Cas9 itu lebih sederhana, biaya lebih murah, atau lebih rendah, efisiensi penargetannya yang lebih tinggi, sitotoksisitasnya yang lebih rendah, dan juga dapat mengedit dari banyak gen yang berbeda secara in vitro maupun in vivo. Nah, terapi gen CRISPR-Cas9 sendiri merupakan teknik terbaru dalam bidang terapi gen yang menggunakan sistem CRISPR-Cas9 untuk mengedit dan memodifikasi DNA secara spesifik. Setelah itu, next. Mekanisme dari CRISPR dan Cas9 sendiri yaitu dalam terapi gen, penggunaan dari CRISPR-Cas9 terlebih dahulu harus diidentifikasi gen target yang akan dimodifikasi. Nah, gen tersebut harus terkait dengan penyakit atau yang memiliki peran penting dalam fungsi seluler yang ingin dimodifikasi. Yang kedua, setelah gen target terpilih, merancang sgRNA yang berkomplementer dengan urutan DNA target yang ingin dimodifikasi. Setelah itu, setelah merancang sgRNA, interaksi antara enzim Cas9 dengan gRNA akan membentuk suatu kompleks yang dapat mengenali dan memotong urutan DNA target yang komplementer dengan sgRNA. sgRNA dan Cas9 masuk ke dalam sel target menggunakan teknik pengiriman seperti vektovirus atau liposom. Setelah kompleks sgRNA dan Cas9 berinteraksi dengan urutan DNA target, enzim Cas9 ini akan memotong DNA di lokasi target yang spesifik. Nah, proses ini akan menghasilkan kerusakan pada DNA yang kemudian akan memicu respon perbaikan DNA secara alami di dalam sel. Ada 2 jalur perbaikan DNA yang dapat terjadi setelah pemotongan, yaitu yang pertama yaitu non-homologous end joining dan juga HDR. Nah, kalau yang non-homologous end joining cenderung menghasilkan perubahan secara acak, sedangkan HDR memanfaatkan template DNA untuk melakukan perbaikan yang terarah dan presisi. Tujuan dari perbaikan DNA itu sendiri untuk menghasilkan modifikasi yang diinginkan pada gen target seperti penghilangan, pergantian, penambahan dari sekuens tertentu. Misalnya, dalam penyakit genetik, gen yang bermutasi dapat dihapus atau diperbaiki untuk mengembalikan fungsi normal gen tersebut. Setelah modifikasi gen dilakukan, sel target dievaluasi dan divalidasi untuk memastikan keberhasilan dari modifikasi tersebut.
Evaluasi dapat melibatkan analisis genetik, ekspresi protein, atau karakterisasi fungsi seluler untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan itu telah terjadi. Next. Dari sistem CRISPR-Cas9 sendiri memerlukan strategi penyampaian termasuk in vitro, in vivo, maupun ex vivo untuk menjalankan fungsinya dalam pengobatan penyakit. Nah, ini ada 3 sistem delivery system. Yang pertama yaitu sgRNA dan mRNA dari protein Cas9. mRNA dapat diterjemahkan langsung di sitoplasma. Sedangkan yang kedua, DNA plasmid atau pDNA yang mengkode Cas9 dan sgRNA. pDNA lebih stabil daripada mengirimkan mRNA secara langsung. Yang ketiga yaitu kompleks RNP Cas9 atau sgRNA. Tidak memerlukan proses transkripsi dan translasi, serta dapat langsung memulai pengeditan genom lebih cepat dan mengurangi efek-efeknya. Setelah itu next. Nah, metode penyampaian fisik sendiri meliputi mikroinjeksi, injeksi hidrodinamik, elektroporasi, deformasi membran, sonoporasi, dan juga lens array nano injection. Dalam metode fisik, DNA, mRNA, atau protein tanpa pembawa apapun ditransfer ke dalam sel, yang dapat menyebabkan degradasi enzimatik, dan juga dari pembersihan DNA, mRNA, maupun protein. Setelah itu, next. Metode penyampaian melalui vektor virus. Sebagai salah satu metode penyampaian yang paling populer, yaitu menggunakan virus adenovirus, dan juga AAVS, dan juga lentivirus. Jadi ketiga vektor ini yang paling umum digunakan dalam penyampaian vektor. Next. Selanjutnya yaitu metode penyampaian vektor melalui non-virus. Prinsip penggunaan vektor non-virus ini yaitu memediasi pengamatan komponen CRISPR dengan metode menggunakan nanopartikel. Nah, vektor-vektor ini bebas dari komponen virus apapun dan dapat digunakan secara in vitro maupun in vitro, sehingga mampu meningkatkan keamanan dan mengurangi imunogenitas tanpa masalah seperti kombinasi virus endogen. Nah, dari jenis nanopartikel ini sendiri sangat banyak. Yang pertama yaitu nanopartikel lipid. Jadi, komposisinya terdiri dari lapisan lipid yang mengelilingi inti atau muatan aktif. Yang kedua yaitu nanopartikel dengan bahan polimer. Jadi, terbuat dari rantai polimer yang membentuk struktur partikel. Polimer yang digunakan dapat beragam seperti poliaktida, poliglikolida, dan juga polyethylene glycol. Selanjutnya yaitu menggunakan nanoglue DNA. Komposisinya yaitu menggunakan kompleks DNA yang terdiri dari beberapa untai DNA yang saling berikatan melalui ikatan disulfida atau ikatan lainnya. Yang keempat yaitu nanopartikel anorganik yang terdiri dari bahan-bahan anorganik seperti logam, oksida logam, emas, perak, titanium, dan juga sebagainya. Next. Nah, dari uji klinis terapi menggunakan teknologi CRISPR, Kayaknya perlu dipercepat ya, terdapat beberapa penyakit, yaitu anemia, sel sapit, penyakit Huntington, karsinoma, dan juga AIDS. Next. Nah, dari sekarang kita mengkaji dari kajian etik terapi gen. Nah, memasukkan gen ke dalam sel tubuh tertentu, di mana dapat menyebabkan penyakit disebut dengan terapi gen secara sel somatik. Nah, jadi dari kedua ini dapat perbedaannya ya. Kalau somatik itu tidak diturunkan kepada individu setelahnya atau generasi selanjutnya, sedangkan yang germline diturunkan ke individu selanjutnya. Kalau sel somatik ini kerusakan DNA terjadi di sel, sedangkan kalau germline lebih ke sel-sel yang